Oke, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Yang Bu. Kabar? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Masih pada lemes nih. Habis praktek sih ya? Dari praktek. Iya, habis praktek ya. Tetap semangat ya. Yuk kita semangatin dulu yuk. Bisa ikutin Bu Nisa nggak? Nanti kalau Bu Nisa bilang apa kabar, semuanya harus jawab baik, siap, semangat. Bisa? Bisa Bu. Iya. Coba yuk dites dulu. Apa kabar semuanya? Baik. Siap. Siap, semangat. Ngomong semangatnya nggak semangat. Boleh Aulia nih. Ayo yang di sekolah ataupun yang di rumah, boleh ulangin lagi yuk. Masa ngomong semangatnya aja nggak semangat? Gue tanya lagi ya. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat. Semangat. Oke, semangat. Semangat ya walaupun habis praktek, meskipun kita masih daring, tetap harus semangat. Ibu share screen dulu sebentar ya. Ibu Sela belum di ACC katanya, Kak Sela. Oh, gitu. Sebentar ya. Selesai. Oh, Sela belum ya? Iya Bu, Sheila belum. Oh, enggak kok, Ibu enable waiting room kok. Bisa semuanya masuk. Sela. Oke. Udah masuk semua ya? Share screen Ibu terlihat nggak? Terlihat. Sudah terlihat, Bu. Share screen Ibu terlihat? Oke, kalau terlihat. Ibu coba sebentar ya. Iya. Untuk pertemuan kali ini nih, kita akan mempelajari mengenai struktur atom. Sebelum kita lanjutkan, dipimpin doa dulu yuk. Boleh Ketua Kelas pimpin doa, Vian? Baik semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar dipermudahkan dalam pembelajaran. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Setelah berdoa nih, Ibu mau cek dulu deh nih, coba cek jaringan. Semuanya udah masuk semua ya? Udah bagus semua. Semuanya hadir Bu ya Bu. Iya, makasih Noval. Boleh on cam yuk, biar Bu Nisa bisa lihat juga. Oke, setelah itu boleh isi ini dulu ya. Isi link kehadirannya dulu. Bu Nisa boleh share juga nanti. Share di grupnya yang belum isi, boleh isi dulu. Sebentar. Yuk coba daftar hadirnya diisi dulu ya. Iya, masih 13 orang. Boleh yang lainnya sambil diisi juga. Siap, udah ada semua. Udah isi semua, boleh sambil ngisi link kehadirannya nih. Kita masuk ya ke materinya. Sekarang tuh, kemarin sebelumnya tuh, yang pertama kali banget kalian masuk di kelas 10,
udah belajar mengenai hakikat ilmu kimia ya. Kalau kimia tuh berguna bagi kehidupan gitu. Dan kita juga mempelajari pemahaman peristiwa kimia itu bergantung pada teori mengenai atom. Nanti kita akan mempelajari perkembangan atom. Tapi sebelumnya, Bu Nisa mau tanya dulu nih, materi sebelum ini masih ada yang ingat nggak? Unsur, senyawa, dan campuran. Saya, Bu. Septia, boleh Septia. Apa Sep? Senyawa zat tunggal yang terdiri atas dua unsur atau lebih yang mempunyai perbedaan sifat fisis dan kimia unsur pembentuknya. Misalnya natrium klorida itu garam dapur. Oh, itu senyawa ya. Oke, Septia mau jawab senyawa katanya. Yang lainnya, ada yang mau jawab? Contohnya tadi katanya garam dapur. Gabungan dari dua unsur atau lebih. Fatika mau jawab, Fatika? Saya, Bu. Oke. Gabungan dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat dari unsur pembentuknya, misalnya larutan gula atau larutan pasir. Oh iya, menarik sekali nih. Kata Fatika, tadi kalau campuran tuh contohnya larutan gula, larutan pasir. Nah, berarti kalau dari Fatika bilang tadi ada larutan gula, larutan pasir ya? Untuk campuran tuh terdiri dari berapa fase ya? Atau ada berapa jenis ya? Saya, Bu. Dinar, oke Dinar. Iya, campuran ada dua jenis. Campuran homogen terlarut dan pelarutnya homo atau sejenis. Yang kedua, campuran heterogen atau tidak sejenis. Nah, pintar. Kata Dinar, campuran tuh tadi ada homogen, homo berarti sejenis. Antara terlarut dan pelarutnya itu bercampur sempurna. Tadi kan si Fatika contohnya larutan gula ya. Ada juga kalau yang heterogen. Kalau heterogen nggak sejenis, Bu. Tidak tercampur sempurna. Sebenarnya di sebelumnya kamu juga, walaupun belum mendalam, udah belajar juga ada koloid di antara larutan itu. Nanti ada larutan, campuran itu ada campuran, ada suspensi. Larutan, suspensi, dan koloid. Nanti itu bisa mendalami lagi di kelas selanjutnya. Oke, selanjutnya nih, nanti apa sih Bu Nisa yang mau kita pelajari gitu ya? Kita akan menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Lalu juga menjelaskan fenomena percobaan menggunakan model atom. Terus tujuan pembelajarannya apa sih, Bu? Nah, melalui model pembelajaran problem based learning, dengan berdiskusi dan menggali informasi, nanti kalian akan diskusi nih. Mengelola informasi, kalian harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran, bisa bertanggung jawab, menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, mengidentifikasi tadi perkembangan model atom, dari mulai Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika gelombang, dengan tepat, serta bisa mempresentasikannya. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Setelah belajar ini, kita tuh harus bisa apa sih, Bu? Nah, gitu ya. Nanti nih, Ibu harapkan setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi model atom dari mulai Dalton sampai mekanika gelombang. Dapat menganalisisnya juga. Setelah itu juga dapat menganalisis hubungan nomor atom, nomor massa, menganalisis isotop, isobar, lalu mempresentasikannya. Masih bingung, Bu? Iya, nanti kita bahas ya. Terus teknik penilaiannya yang dinilai apa aja sih, Bu Nisa? Nanti ada pengetahuan, di pengetahuan nanti kalian ada pretest dan post-test, keterampilan dan sikap, nanti kan kita bakal diskusi nih. Nanti Ibu juga akan menilainya. Materi pembelajarannya apa, Bu? Gitu. Perkembangan model atom, sama tadi struktur atom. Nah, sebelumnya nih, Ibu mau tahu dulu nih, jadi kita boleh kerjakan tes kemampuan awal dulu ya. Ibu share dulu, sebentar. Masih on semua ya. Bu Nisa ngomong suka kecepatan ya. Kalau Ibu ngomongnya kecepatan, boleh diingatkan ya, Nak? Ya, Bu. Iya, diingetin aja. Bu Nisa kecepatan, Bu.
Oke, yuk coba yuk soal pretestnya. Udah Ibu kirim di WA-nya ya. Di WA grupnya. Yuk kita cek. Ini ya. Nah, pretestnya udah Ibu kirim. Pretest struktur atom. Boleh yuk coba dikerjakan. Belum ada yang mengerjakan nih. Yuk kerjakan yuk 5 menit ya. Baik. Boleh yuk sambil mengerjakan. Udah? Udah mengerjakan Udah, belum? Bu. Coba Udah, Ibu Bu. ya. Baru 7 nih yang jawab nih. Ada Sutra Maharani, Septia, Vian, Aulia, Fatika, Dinar, Fitria, Marsha, Ferdita. Oke, masih ada yang dapat 25, 50, 75, 100, nggak apa-apa untuk latihan ya. Udah semua? Udah ya? Oke, nanti hasil pretestnya ini Ibu gunakan untuk membagi kelompok ya. Baik. Oke, kita udah mengerjakan ini. Selanjutnya nih, kalian ada yang pernah nonton acara modeling nggak? Atau pas kebetulan lihat TV atau lihat IG atau lihat internet gitu. Kalau untuk modeling tuh kan biasanya kostumnya yang dikenakan unik-unik ya. Bahkan ada juga yang kadang tuh dari olahan sampah, dari bungkus minuman saset, dari bekas rinso, bekas pewangi gitu. Banyak banget tuh model-model pakaiannya. Jadi ternyata nggak cuma pakaian yang punya model, Atom juga punya beberapa model. Nanti ada 5 model nih, dari yang paling sederhana sampai yang sekarang paling modern. Ada yang pernah nggak nih lihat acara modeling? Atau ada yang pengen jadi model? Aul mau jadi model, Bu. Oh, Aul cantik mau jadi model. Boleh. Iya. Yang lain ada yang pernah lihat? Ini Dinar mana? Kok Dinar nggak kelihatan nih? Dinar kelihatannya tembok aja. Rani juga geseran sini, Ran, biar Bu Nisa bisa lihat tuh cantik. Oke. Nah, ya, tetap on cam ya, biar Bu Nisa bisa lihat juga. Oke, yuk. Coba kita simak dulu nih sebelum melanjutkan. Terlihat dan terdengar nggak, Nak? Terlihat dan terdengar. Terlihat, Bu. Oke, yuk saksikan dulu ya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana seandainya sepotong besi dipotong menjadi 2, kemudian setiap bagian yang kecil dipotong menjadi 2 lagi, dan seterusnya sampai bentuk yang terkecil?
Kira-kira apa yang akan diperoleh? Pernahkah juga kita berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tetapi ketika didekati dan dipegang ternyata hanya butiran-butiran kecil? Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Democritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil ini disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf ini hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Nah, pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola kejal dan mengemukakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel itu dinamakan dengan atom. Postulat yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Dan yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron. Ayo Fatika, masih mendengarkan. Tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Nah, menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola kejal yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya yang bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden. Mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Kemudian, partikel alfa yang mendekati inti atom
dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian, model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, kemudian belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck. Model atom Bohr dikenal dengan postulat Bohr. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah yang pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Dan yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Teori atom berikutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, teori ini didasari oleh sifat dualisme partikel dan melibatkan beberapa ahli. Pada tahun 1923, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1926, Erwin Schrödinger mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Nah, setahun kemudian, Werner Heisenberg mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, hanya saja, posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron, yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Nah, dapat disimpulkan di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit, kemudian satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital dapat menampung maksimal 2 elektron. Oke, terima kasih. Setelah menyaksikan video tadi nih, ada yang mau membuat kesimpulan atau menyatakan pendapatnya, meskipun baru sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi di diskusinya. Yuk, ada yang mau? Saya, Bu. Siapa nih? Fitria, Bu. Fitria, oke. Ya, Fitria. Fitria kayaknya kameranya kurang ke bawahan deh. Bu Nisa ngeliatnya atasnya aja tuh, nggak kelihatan mukanya. Siap. Iya, apa Fit? Itu Bu, perkembangan teori atom mulai dari Dalton sampai mekanika kuantum. Iya, tadi berdasarkan video tadi itu menerangkan perkembangan model atom ya, dari model atom Dalton sampai mekanika kuantum. Nanti boleh diskusikan lagi ya di kelompoknya.
Sebentar untuk materi. Oke, selanjutnya kita masuk ke partikel penyusun atom. Tadi kan udah belajar perkembangan model atom tuh, nanti boleh didiskusikan lagi bersama kelompoknya. Sebentar. Bisa jelasin dulu nih sebelum nanti kalian diskusi. Dan untuk mengisi LKPD-nya, nanti partikel dasar penyusun atom nih secara umum dilambangkannya begini. Sebentar, pennya belum nyata. Biasa partikel dasar penyusun atom kita dilambangkan dengan gini. X, A, dan Z. Nah, X-nya apa sih, Bu? X-nya itu unsurnya. Kayak tadi contohnya itu unsurnya natrium, oksigen, dan lainnya. Untuk A ini adalah nomor massa. Untuk Z, Z-nya ini adalah nomor atom. Sampai sini paham? Belum paham lah, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Enggak ya? Oke. Nanti nih, X-nya ini kan unsurnya, bisa jelasin dulu nih, nanti sambil dibaca lagi. A ini nomor massa, Z ini nomor atom. Untuk A, nomor massa, Z nomor atom ini Z, tadi kan belajar juga tuh, udah belajar ada elektron, proton, Z itu nanti akan sama dengan elektron dan sama dengan proton pada kondisi netral. Kan di struktur atom tuh tadi ada elektron, proton, sama neutron ya. Nah, nanti untuk menentukan neutronnya, neutron ditambah proton, hasilnya adalah A. Nomor massanya. Bisa, contohin dulu deh. Bingung, Bu Nisa? Ya, bingung ya? Kita belajar lagi. Na 11, 2, 3. Berarti Na ini apanya? Na sebagai apa? Unsurnya. Unsurnya Na. Nomor atomnya mana? 11. Nomor atomnya 11. Nomor massanya berapa? 23. Nomor massanya 23. Betul tadi. Kondisi netral nih begini nih, nggak ada muatannya, nggak ada positif atau negatif. Nomor atom yang bawah sama dengan jumlah elektron dan jumlah proton. Berarti untuk Na 1123, jumlah elektronnya berapa, Nak? Dinar boleh perhatikan Ibu. Elektronnya berapa? Tadi nih. Z, nomor atom, sama dengan jumlah elektron, sama dengan jumlah proton. Belum pada baca ya. Berarti jumlah elektronnya 11. Kan bawah nih, nomor atom menunjukkan jumlah elektron dan jumlah proton. Kalau P, protonnya berapa? 23 ya, Bu? Berapa? Protonnya 11 juga kan tadi. Kalau kondisi netral, elektron sama dengan proton. Nah, kalau neutronnya berapa tadi? 11 kurang 23. Neutronnya 23 kurang 11. Berarti 12. Sampai sini paham belum? Paham, Bu. Betul, paham. Coba ya, lihat nih. Bentar, pindahin dulu. Kalau magnesium, nomor atomnya berapa? 12. Nomor atomnya berapa? 12. Nomor masanya? 24. Ini karena bareng ya, jadi kalau ada yang ngomong suaranya rada berisik ya. Berarti jumlah elektronnya berapa, Nak?
12. 12. Protonnya 12, Bu. 12 kan 12 tadi. juga. Boleh apa lagi nih? Pena, proton, elektron sama dengan nomor atom. Nih yang bawah nih nomor atom. Terus neutronnya 24 dikurang 12. 12, 24 dikurang 12 berarti 12. Ini tadi dalam kondisi netral, tidak bermuatan, tidak ada muatan positif atau negatif. Karena kenapa sih kok bisa bermuatan sih nantinya Bu Nisa? Nah, kan kalian nanti pelajari lagi nih. Tadi yang bahasan di struktur atomnya. Di dalam atom ini nih, di dalam intinya, yang di dalam inti ada proton sama neutron. Jadi proton sama neutron itu nggak mungkin ganti-ganti, jumlahnya tetap. Elektron ini mengelilingi atom, mengelilingi. Artinya dia bisa masuk, bisa bertambah, atau bisa berkurang. Jadi dalam kondisi, misal Mg ini, Mg 12, 24, 2 plus. Nah, tadi kan elektron tuh muatannya apa? Positif apa negatif? Negatif. Dijawab aja, jangan takut. Betul. Elektron muatannya negatif. Ingat, yang bisa pindah-pindah, yang nggak bisa diem, itu elektron. Ini Raden nih, kalau misalnya pas masuk, pindah-pindah mulu, berarti kayak elektron. Karena dia bisa pindah-pindah. Karena elektron muatannya negatif, pada saat Mg 2+, berarti dia elektronnya berkurang 2. Ingat, yang ganti elektronnya aja. Berarti nanti elektronnya karena 2+, berkurang 2, elektronnya jadi berapa? Tuh, orang ngomong, iya 10 aja takut. Elektronnya 10. Protonnya, ingat proton dan neutron tetap 12. Ini neutronnya tetap 12. Lagi coba, yuk. Penasaran nih Bu Nisa kok pada takut, Bu. Pun baca ya. Nah. Cl, klor, 1735. Nomor atomnya berapa? 17. 17. Nomor masanya berapa? 30. 35. Ini nih berarti untuk Cl, elektronnya berapa jumlah elektronnya? Jumlah elektronnya berapa? 17. 17. Jumlah protonnya? 17, Bu. 17 juga. Jumlah neutronnya? 35 dikurang 17, Bu. Pintar. 35 kurang 17. Berapa, Septia? 18. Oke. Ini tadi kondisi netral. Sekarang nih, Cl min. Nah, min. Berarti kalau dia Cl min, ingat tadi, min atau plus, yang berkurang atau bertambah adalah elektronnya. Ingat ya, elektron. Karena elektron muatannya negatif, pada saat unsur bermuatan negatif, nanti kan kita tuh kalau unsur yang bermuatannya nggak netral, disebutnya adalah anion. Anion itu ada kation, muatannya positif kayak Mg. Sorry, ion. Ion ada kation, muatan positif, misalnya Mg2+. Ada kation yang negatif, contohnya ini Cl-, yang berubah elektronnya. Karena elektron muatannya negatif, pada saat dia Cl-, ini artinya kan -1. Berarti dia nangkep 1 elektron. Berarti Cl, nomor atom 17, nomor massa 35, elektronnya berapa? 17, Bu. 18, karena nangkep 1 elektron. Protonnya? 18, Bu. Protonnya ini kan tetap nih proton nih. 17. Protonnya tetap. 17. Neutronnya tetap ya, 35 kurang 17. Berarti 18. Masih bingung? Masih bingung, Bu? Nanti didiskusiin lagi ya. Coba, ada yang mau ditanya lagi enggak? Tidak ada, Bu. Ada. Sampai sini paham? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih?
kenapa nih? Bu, Ada yang bertanya saya mau nanya, Bu. ya? Oh, Noval mau tanya. Kenapa, Pak? Ya. Nah, ini, Bu. Lambang nomor massa harus dilambangkan dengan A dan nomor atom harus dengan Z, Bu. Oh, pinter, Noval. Bu, nomor massa kok ngapain dilambangin dengan A sih, Bu? Terus nomor atomnya kenapa dengan Z sih, Bu? Kenapa enggak massa biar gampang gitu ya? Karena kita orang Indonesia. Semua data-data kita tuh, data sains tuh berdasarkan penelitian, percobaan, atau penemuan. Untuk lambang A dan Z, A itu, A dan Z itu berdasarkan penemuan dia dari bahasa Jerman. Nanti boleh dicari lagi. A itu Atomweg deh kayaknya. Atom. Artinya nanti dicari ya. A itu atom, bahwa dia menentukan Atomgewicht tulisannya. Dibacanya bahasa Jerman. Jadi takut ibu salah bacanya. Atomgewicht artinya berat atom atau massa atom. Jadi massa atom dilambangkan dengan A dan nomor atom dilambangkan dengan Z. Z itu juga dari bahasa Jerman. Zahl artinya nomor. Ya, bagus nih Noval. Kenapa sih Bu? Biar gampang tulis aja massa atom A gitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Jadi biar sama semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Enggak ya. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi, Ibu lanjut. Oke, tadi nih. Sebentar. Share screen Ibu belum jalan ya? Ya, Bu, belum ada. Udah ada belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Tadi kan kita tuh udah belajar struktur atom ya. Ada menentukan apa aja? Elektron, proton, dan neutron. Ya, ada nomor atom, ada nomor massa. Ini kenapa sih Bu Nisa kok gini gitu? Ada yang pernah lihat orang kembar nggak? Ya, Bu, pernah. Pernah, Bu. Atau bahkan ada yang kembar kali nih kalian, nggak ada ya? Gini nih, maksudnya Ibu Nisa ngapain sih itu gambar orang kembar gitu? Gini. Selain manusia ada yang kembar, atom juga ternyata punya kembaran. Ada yang kembarnya nomor atomnya sama, atau nomor massanya sama, atau jumlah neutronnya, bisa juga jumlah proton, jumlah neutronnya, bisa juga jumlah elektronnya. Nanti pembahasan selanjutnya nih, boleh sambil dibaca lagi nanti. Setelah kita menentukan tadi nih, yang Novel bilang, Bu, kok harus A sama Z? A-nya adalah nomor massa, Z-nya nomor atom. Dari nomor massa dan nomor atom kan tadi bisa nentuin jumlah proton, elektron, dan neutron ya? Iya nggak? Bisa? Bisa. Nah, nanti bisa juga ada nih isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Isotop, isobar, isoelektron nanti bisa ya dipelajari, didiskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Nanti kita kerjakan LKPD. LKPD-nya nanti Ibu share juga di grup sebentar. LKPD-nya terlihat nggak ya? Terlihat nggak, Nak? Terlihat. Lihat Ibu. Oke, nanti boleh dibuka. Di LKPD juga Ibu kasih materi singkatnya lagi tadi untuk perkembangan model atomnya. Dibaca dan diskusikan lagi bersama teman-teman satu kelompoknya. Nanti, apa sih Bu yang harus kita diskusiin gitu ya? Yang didiskusikan, yang tadi kalian udah saksikan tuh, udah simak videonya nih. Ada teori-teori atom, nanti diisi nih LKPD-nya. Dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Brown, sampai ke teori
modern atau mekanika kuantum. Terus diskusiin juga nih, bagaimana model atom menurut teori Dalton, bagaimana model atom menurut teori Thomson. Ya, ini bisa didiskusikan. Lalu juga isi nih yang tadi nih ya. Nah, kalau notasi atom nih, 816. Berarti kan tadi nomor atomnya, yang bawah ya nomor atomnya 8, nomor masanya 16. Nanti bisa isi jumlah proton, jumlah neutron, jumlah elektron. Coba cek dulu nih. Nomor atom 8, nomor massa 16, jumlah protonnya berarti berapa? P6, proton, elektron sama dengan nomor atom. Berarti berapa? 16, bukan? Berapa? 8, yang bawah ya? Iya, baca lagi nanti. Untuk neutron, neutron berarti apa? Nomor massa dikurang nomor atom ya? 16 kurang 8, 8 juga ya? Oke, nanti diskusikan lagi. Ini diisi. Boleh, diskusinya juga boleh sambil tanya Ibu nanti ya. Ini juga pengelompokan isotop, isobar, isotonnya. Terus ungkapin dengan kalimat sendiri apa yang dimaksud isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Oke, Ibu bagi nanti ke dalam 5 grup berdasarkan nilai tadi. Sebentar. Ibu share LKPD-nya juga ya. LKPD. Ya boleh diskusi, tapi ini nggak Ibu matiin nggak apa-apa. Off kamera dulu boleh. Kita diskusi di grup WA. Grupnya udah Ibu buat, nanti coba sambil dicek. Grup 1 itu ada Septia, Aulia, Rani, dan Sekar. Sebentar ya. Iya. Ini tadi dari hasil pretest. Boleh yuk masuk ke kelompoknya. Boleh bantu Ibu sambil cek ya. Kelompok 1 itu ketuanya Septia ya. Nanti Septia bantu Ibu cek temennya. Nah, ada Aulia, Rani, sama Sekar. Kelompok 2 ketuanya Fatika ya. Ada Fatika? Ada Bu, iya. Fatika temennya ada Marsha, Fitria, sama Najwa. Udah masuk semua. Ada kelompok 3. Kelompok 3 ketuanya Kartini ya. Iya Bu. Oke, kelompok 4 Nurul. Ada Nurul? Ada Bu. Oke, kelompok 5 ada Vian. Ada, Bu. Oke, boleh jawab yang mana aja, Den? Yuk, kita diskusi yuk. Boleh, 20 menit ya. Berarti sampai 59. Ibu. Iya. Bu Nisa. Iya. Kameranya boleh di-off-in dulu, Bu. Boleh, nak. Boleh off cam dulu, boleh. 20 menit, kameranya silakan di-off-kan dulu, boleh. Kita diskusi via WA ya. Makasih ya, Noval. Ya, Bu. Ibu. Iya. Maaf itu Dea sinyalnya
Apa lemot katanya? Tapi dia di sekolah ya? Di rumah, Bu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Nanti Ibu cek ya. Boleh sambil diskusi di grup WA-nya, boleh. Kalau WA mungkin sinyalnya masih bisa ya, Kartini ya? Iya, Ibu. Terima kasih, Kartini. Tapi sebelumnya udah ada yang ngeprint kan ya? Ibu semalam udah sempat kirim minta ada masing-masing grup yang ngeprint ya? Boleh nanti ditulis tangan ya yang pada bergabung sama kelompoknya yuk. Saya belum ngeprint. Kelompoknya Noval. Kayaknya kelompoknya Noval ada deh. Vian apa Raden ngeprint deh. Ada yang di sekolah. Oh iya, Raden tuh. Yuk, boleh diskusi yuk. Wow, Ratina sudah selesai. Ibu, kelompok 1 belum di print, Bu. Lagi ngetik. Oh iya, boleh nggak apa-apa. Yang belum di print, diketik aja nggak apa-apa. Yang penting didiskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Ibu ya. Boleh. Oke, boleh sambil diskusi dulu ya. Kartini lain waktu profilnya diganti ya, Ibu rada takut. Yuk boleh diskusikan. Iya, Bu, maaf ya. Iya, oke cantik. Yuk diskusin dulu boleh. Ya, nanti sambil diisi di LKPD-nya juga. Nanti kalau udah selesai, di-upload di kelompoknya masing-masing. Jadi Ibu bisa baca juga, kita 20 menit sampai 59 ya tadi ya.
Yuk lanjutkan diskusinya, Ibu sambil isi lembar penilaiannya ya. Empat 14.53, kita sampai 59 ya, masih ada 6 menit lagi. Ibu cek dulu di kelompoknya. Oke, kelompok.
Oke, masih komplit semua ya, nggak ada yang keluar dari Zoom ya. Boleh yuk dikirim hasilnya ke kelompoknya masing-masing, ke grupnya. Oke, udah selesai semua. Udah, Bu. Semua belum nih? Udah ya? Sudah. Oke. Yuk, on cam lagi yuk. Boleh on cam lagi ya. Oke, sambil Ibu cek lagi nih. Ada Vian. Hadir, Bu. Ada Kartini. Hadir, Bu. Ada Noval. Hadir, Bu. Ada Dinar. Hadir, Bu. Ada Sekar. Hadir, Bu. Ada Rani. Hadir, Bu.
Oh, Kartini pakai 2 device ya? Oh, Iya Bu, soalnya nggak jelas ya satunya. oke. Makasih ya. Tuh, sangat niat berarti. Marsha. Ibu maaf Adik, Bu. Sela sinyalnya lemot Bu. Sela di sekolah ya? Iya. Oh, oke, boleh bareng sama Nurul deh. Oke, hai. Ada Sela, ada Nurul. Tetap jaga prokesnya. Dinar. Ada Raden. Raden ada Raden. Ada dong. Raden masuk dong, Raden. Ada Aulia. Hai Aulia. Hai, Bu. Ada Fitria. Ada Elvina. Desti, ini nggak on cam, kenapa Des? Coba dong, Ibu mau lihat Desti nih. Hai Desti. Desti, ada Desti? Sinyalnya apa? Desti. Iya Bu, ada. Nah, boleh on cam dong Desti. Bu Nisa belum lihat Desti deh. Oke, hai Des. Oke, yuk kita lanjutin diskusinya ya. Ada yang mau memaparkan hasilnya tadi dari kelompok 1, 2, dan 3. Atau urut aja kali ya. Tadi udah pada mengerjakan kan? Urut aja deh. Coba untuk yang nomor 1, teori atom Dalton. Boleh deh yang bahas kelompok 1 gitu ya. Nomor 1 tuh ada 1A kan tadi ada teori atom Dalton. Terus nomor 2A-nya juga bagaimana model atom Dalton menurut teori Dalton. Boleh coba perwakilan kelompok 1 yuk untuk teori atom Dalton. Kelompok 1 tuh tadi ada siapa ya Bu Nisa ya? Ada Setia, ada Aulia, ada Rani, ada Sekar. Boleh yuk coba. Siapa nih yang mau jawab? Yuk, ada yang mau jawab nggak kelompok 1 nih? Ada Aulia. Aku siapa nih? Rani. Oke, yuk Ran. Apa Rani mau jawab apa nih? Nih bunyi Atom Dalton. Bentuk bola pejal yang sangat kecil. Keberadaan dan letaknya elektron belum diketahui. Di sekolah rame ya, jadi suaranya rada ini ya. Kalau yang temennya lagi on mic, kayaknya yang lainnya harus unmute deh. Kalau enggak memang rada, ini suara jadi noise gitu, jadi berisik. Coba diulang Rani, Bu Nisa nggak dengar. Keberadaan proton atau inti atom belum diketahui. Oh, yang Dalton. Oke, kata Rani nih, di atom Dalton tuh keberadaan letak elektron dan inti atomnya belum diketahui. Yang lainnya ada yang punya pendapat yang beda nggak? Enggak, sama ya semuanya ya. Oke, kalau yang mengenai atom Dalton, kelompok 1 masih mau jawab. Yang bagaimana model atom menurut teori Dalton, yang nomor 2A-nya kan udah diisi tuh tadi. Boleh nih, yang 2A, boleh Aulia, Setia, atau Aul. Oke, ayo Aulia. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dipecah lagi. Oke, menurut Aulia, tadi bentuk teori atom Dalton itu seperti bola pejal yang sangat kecil dan tidak dapat dipecah lagi. Betul ya? Untuk kelompok 2, boleh deh yuk kelompok 2. Ada kelompok 2 ada siapa ya? Ada Fatika, Marsa, Fitria, dan Najwa Azahra. Boleh kelompok 2? Teori atom Thomson, menurut Thomson, bagaimana elektron terdapat dalam inti atom? Saya Bu, Fatika mau jawab. Nah, yuk Fatika jawab yuk. Menurut Thomson, dalam bentuk itu bola pejal bermuatan positif tersebar muatan negatif di dalamnya, atau bagikan roti kismis. Keberadaan dan letak elektronnya sudah diketahui. Keberadaan proton atau inti atomnya belum diketahui. Oke, kalau Thomson tadi model atomnya katanya kayak roti kismis.
bola pejal yang di sekelilingnya ada elektron. Sudah diketahui juga tuh untuk elektronnya. Terus untuk yang ketiga, ada yang mau bahas nggak? Tadi LKPD-nya Ibu cek udah pada mengerjakan, nanti boleh dibaca lagi hasil diskusinya tadi ya. Untuk yang teori atom Rutherford. Kartini, Bu. Kartini, yuk boleh Kartini. Menurut teori atom Rutherford, bentuknya seperti tata surya atom adalah bentuk bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengilongi. Keberadaannya dan letak elektronnya sudah diketahui, dan keberadaan proton atau inti atomnya sudah diketahui. Oke. Kartini, ada yang beda nggak pendapatnya? Kata Kartini seperti tata surya. Ini Rani yang jalan-jalan siapa nih Ran? Raden ya Ran? Oke, yuk lanjut. Untuk yang D, ada yang mau jawab nggak? Untuk atom bond? Saya, Bu. Nurul, yuk Nurul. Nurul kameranya kayaknya ke bawahin dikit deh. Kelihatan atasnya aja. Oke, yuk coba Nurul. Pertama, untuk teori atom Bohr, model atom Bohr dari atom hidrogen menggambarkan elektron-elektron bermuatan negatif mengorbit pada kulit atom dalam lintasan tertentu mengelilingi isi atom yang bermuatan positif. Ketika elektron meloncat dari satu orbit ke orbit lainnya, selalu ditemani dengan pemancaran atau penyerapan sejumlah energi. Keberadaan dan letak elektronnya sudah diketahui, keberadaan proton atau inti atomnya sudah diketahui. Oke, terima kasih Nurul. Sebentar ya, azan dulu. Ya, Bu. Boleh yuk, yang kelompok 5, teori atom modern. Yang mau jawab yuk, boleh. Kelompok 5 ada yang mau jawab? Untuk teori atom modern, kelompok 5 ada Noval, ada Vian, ada Raden. Bu, saya mau jawab, Bu. Ayo, Noval yuk. Noval rajin nih tadi di grup nih. Nah, apa ini Bu, teori atom mekanika kuantum bentuknya itu paling modern yang digunakan hingga saat ini. Modelnya berupa atom dengan inti atom dan proton berada di tengah, sedangkan elektron mengelilinginya dalam tahu Ibu. Kayaknya sinyalnya tadi keputus deh, sinyal Ibu atau Novalnya ya? Ibu kurang jelas, Val. Boleh diulangin nggak? Yang lainnya terdengar jelas nggak? Jelas, Bu. Boleh Jelas, diulangin Bu. deh, boleh diulangin Bu Nisa Jelas, Bu. tadi. Boleh diulang ya, Val, maaf ya. Dari awal, Bu. Iya, boleh dari awal. Sinyal Ibu kayaknya. Iya, Bu. Teori mekanika kuantum bentuknya itu paling modern yang digunakan hingga saat ini. Modelnya berupa atom dengan inti atom dan proton berada di tengah, sedangkan elektron mengelilinginya dalam suatu orbit. Keberadaan letak elektronnya sudah diketahui, dan keberadaan proton atau inti atomnya juga sudah diketahui, Bu. Mekanika kuantum ada kebolehjadian ya. Letaknya boleh jadi di mana gitu ya. Oke, yuk sebentar ya.
Bentar, Ibu mau cek LKPD. Ibu mau bahas ini nih. Yuk, coba yuk. Nomor 2. Tadi kan udah belajar nih, udah diskusiin lagi nih. Ada yang mau jawab nggak? Bentar, Ibu. Nomor 1 udah ya. Nomor 2 ada yang mau jawab nggak? NE 1020 itu berarti nomor atomnya berapa? Tidak ada. Nggak ada yang mau jawab. Ya Allah, ini nggak ada yang mau jawab. Nggak dijawab. Ada nomor atomnya, Bu. Nomor atomnya 10 ya. Ini kan yang bawah nih. Nomor atomnya 10. 10. Terus nomor masanya? 20. 20. Protonnya? 10. 10. Tadi apa? Pena. Proton, elektron sama dengan nomor atom. Elektronnya berapa? 10, Bu. 10, pintar. Neutronnya? 10. 10. Dari 20 kurang 10 ya. Untuk nomor 3. Pian kelompok 5 ya. Ibu sambil catat ya keaktifannya. Lagi yuk, coba nomor 3 ada yang mau jawab kah? Elvina mau jawab nomor 3? Itu 6, Bu. Ini pintar, 6. Terus? 14. 14, terus? 6. Proton, 6, ini? 6. 6, ini? Jumlah neutron? 8. 8 dari mana, Elvina? 14 kurang 6 ya. Dari nomor massa dikurang nomor atom. Oke, nomor 4 yuk dijawab yuk. Kartini, Bu. Pintar. Yuk, Kartini boleh. Berapa Kartini? Nomor atomnya 8. Ibu catat. Kartini kelompok 3 ya? Iya, Bu. Oke, nah, nomor atomnya 8. Lalu? Nomor atomnya 8, nomor massanya 18. Pintar. Terus? Jumlah protonnya 8. Jumlah elektronnya 8. Jumlah neutronnya 10. 10 dari mana ya Kartini ya? 10 dari mana ya? Ini ya, 18 kurang 8. Kurang 8, iya. Bentar, lagi yuk nomor 5 ada yang mau jawab. Saya, Bu. Ganti deh tuh, Raden nih mau jawab, Raden. Raden biasanya suka nggak masuk nih, Raden. Iya, Bu, maaf, Bu. Baru ada paketan. Iya, dimaafin. Kan di sekolah ya, tetap semangat. Yuk, Raden, yuk jawab yuk. Nomor 5 apa, Den? Nomor atomnya 7. Pintar, 7. Terus? Nomor atomnya 7. Nomor Nomor massanya 14. Massanya 14. Terus? Bentar loh. Jumlah proton 7. Jumlah protonnya kata Raden 7. Terus jumlah elektron? Jumlah elektron 7. 7. Jumlah neutron? Jumlah neutron 7. Terima kasih Raden. Nomor 6, 7, 8 yuk yang lainnya boleh. Tadi udah Kartini, udah Raden. Pernah Marsha deh, Bu. Marsha, oke yuk Marsha nomor 6. Nomor atomnya 8. Bentar. Marsha kelompok 2 ya? Iya, Bu. Iya, nomor atomnya 8, terus? Nomor massanya 17. Pinter, 17. Jumlah protonnya 8. 8. Jumlah elektron 8. 8. Jumlah neutronnya 9. 9 dari mana, Marsha? 17 dikurang 8, Bu. Pinter, nomor massa kurang nomor atom. Nomor 7 dan 8 yuk, boleh yang lainnya. Saya, Bu. Septia Nur Afasabila. Yuk, Septia, nomor atom berapa? Septia kelompok 1 ya, ketua kelompok. Ya, Bu. Oke. Nomor atomnya 6. Pinter, 6. Nomor massanya 13. Massanya 13.
Jumlah protonnya 6. Jumlah protonnya 6. Jumlah elektronnya 6. Jumlah elektronnya 6. Jumlah neutronnya 7. Jumlah neutronnya 7. Oke, terima kasih Septia. Nomor 8 Ya, Bu. ada yang mau jawab, yang lainnya yuk. Ada yang mau jawab nggak nih? Nomor 8. Kita tunjuk deh nih. Saya lagi. Oh, Raden. Oke, boleh yuk Raden yuk, nomor 8. Raden nggak masuk juga rajin membaca nih diskusi tadi. Ya Den, boleh. Nomor atomnya berapa Den? 9, Bu. 9. Nomor masanya? 19. Nomor masanya berapa Raden? 19, Bu. 19 dikasih tahu ya itu di sekolah ya? Bisa fitnah aja orang diskusi kok. Ayo lagi Den, jumlah protonnya berapa? 9, Bu. 9. Jumlah elektronnya? Elektronnya nih, min, berarti menangkap 1 elektron. Jadi berapa? 10. Pintar, 10. Jumlah neutronnya? 10 juga. 10 juga. Pintar Raden ya. Oke, terima kasih. Lanjut yuk. Kita lanjutkan. Setelah tadi ini nih, pengelompokan atom ke dalam isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Tadi Ibu lihat kayaknya udah pada ngisi nih pengertian isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Bolehlah sebelum kita ngisi nih, isi dulu deh boleh. Yang termasuk isotop, yuk siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Septia lagi. Oke, boleh yuk Sep. Sebentar ya. Yang termasuk isotop 16,8O. Oke. Oksigen 8 nomor atom, 16 nomor massa dengan 18 oksigen 18 8 terus 17,8O. Oksigen 8 17 isotop kata Septia. Ada lagi nggak? Ada Ibu. Elvina, boleh Vin? Apa yuk? C. Karbon 14 6. Massa 14 nomor atom 6 dengan dan 13,6 kalsium. Karbon sayangku. Oh, karbon. Kalsium kan Ca. Oke, makasih Elvina. Yang lainnya? Isotop udah. Ada isobar, isoton, dan isoelektron. Yuk, coba yuk. Isobar, ada yang mau nggak nih? Elvina bicara dulu deh. Elvina tuh tadi kelompok 4 ya? Elvina 4 ya, Pin? Iya, Ibu. Oke. Yang Iya, lainnya Ibu. ada lagi. Saya Fatika. Oke, pintar. Fatika tuh ketua kelompok 2 ya? Iya. Yuk, coba. Isobar apa, Fatika? 14 6 C dan 14 7 N. Apa? Coba boleh diulangin, Ibu. Sinyalnya tadi jelek kayaknya. Isobarnya apa? 6 nitrogen 14,7 sama apa? Oh, tadi kamu bilang C ya? Iya, C, 6, 14 gitu. Iya. Oke. Ada lagi nggak? Ibu itu bukannya 6, Bu. Bu, kebalik itu. Yang N-nya 6. Enggak benar-benar kan N-nya 7. Ibu nulisnya N duluan ya? Ibu nulisnya N duluan ya? Iya. C duluan. Iya, sebenarnya jelek tadi Fatika bilangnya C 1614, karbonnya N-nya, tapi benar Ibu nulisnya ya. Nitrogen 17, C-nya. Makasih. Ada lagi? Tidak, Bu. Enggak ada.
Nggak ada lagi. Oke, isoton. Ada nggak nih isoton? Bu. Saya, Bu. Siapa nih? Nurul, Bu. Nurul Hasanah. Nurul tuh ketua kelompok 4 ya? Yuk, Iya. Nurul yuk. Isotonnya 16, 8, O, dan 14, 6, C. 6, 14. Ada lagi? Boleh saya lagi nggak, Bu? Boleh. Boleh yuk, Elvina. 20, 10, NE. Untuk selanjutnya yang lainnya sebutin unsurnya dulu nih. Gue bisa bingung kalau nomornya. NE 10, 20, Dan 18. Ya. Dan siapa? 18, 8 oksigen. Oksigen ya. Dari bawah 8, 18. Ada lagi? Saya, Bu. Boleh, siapa tuh? Fian. Fian, oke yuk Fian. Isoton apa ya? N 7, 14. Nitrogen 7, 14 ya? Iya, Bu. Ya, lalu C 6, 13. C 6, 13. Oke, terus. Ada lagi? Ada lagi nggak? Saya deh, Bu. Oke, yuk. Kartini. Kartini. 20, 10, 10, NE, 20, terus koma, 18, 8, O, dan masih di sini? 19. Iya, Bu. Masih. 19, 9, F. F, Bu. Flor ya. Iya. Lanjut, ada lagi nggak? Isoton ada lagi, udah. Untuk isoelektron, ada yang mau jawab isoelektron? Siapa ya yang belum pernah jawab ya? Boleh yuk jawab yuk, isoelektron. Oksigen Oke, oksigen 8, 8, 16. 16. Lalu Oksigen oksigen 8, 8, 18. 18. Lalu Oksigen 8, 17. 17. Ada lagi? Yang lainnya boleh yuk. Ada lagi, Bu. Oke, siapa nih? Septia ya kayaknya? Iya, Bu. Oke, yuk Septia. 20, 10, N. Neon, NE. N aja, Bu. N nitrogen mana tuh? Nitrogen di sini ini nih, 14,7. Ini kali ya, 20,10 NE ya harusnya ya? Ya, Bu. Nah, tadi kelompok usaha harusnya. Terus? Terus 19. Berapa? 19. 19. 9. F. F main floor. Oke, setelah menjawab isotop, isobar, isoton, dan isoelektron, boleh diperhatikan contoh-contoh unsurnya. Ada yang mau jawab nggak dengan ungkapan sendiri? Ya, berdasarkan ini, apa sih yang dimaksud isotop, isobar, isoton, dan isoelektron? Ada yang mau jawab? Isotop, kita lihat nih isotop. Ada oksigen dengan nomor atom 8, nomor massa 16, 17, 18. Ada karbon dengan nomor atom 6, nomor massanya 13 dan 14. Berarti isotop itu apa ya? Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama mempunyai nomor atom yang sama tetapi nomor massanya berbeda.
Iya, bisa dilihat dari sini nih. Dia punya nomor atomnya sama, tapi nomor masanya beda. Nah, ya. Kita bisa lihat nih, oksigen nih. Unsurnya sama nih, oksigen, oksigen, oksigen. Nomor atomnya sama nggak? 8, 8, 8. Ya, ini karbon, sama-sama karbon. Nomor atomnya sama nggak? 6, 6. Berarti Septia benar nih. Unsur yang sama dengan nomor atom sama, nomor masanya berbeda. Pintar. Untuk isobar, ada yang mau tanya nggak isobar? Sorry, ada yang mau menyimpulkan nggak isobar apa sih? Boleh ini, Bu. Yuk, coba. Kartini, Bu. Boleh Kartini. Apa ya? Isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, mempunyai nomor atom berbeda, tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Nah, kita perhatikan lagi nih. Isobar, unsurnya beda nih. Nomor atomnya beda, tapi nomor masanya sama. Betul ya? Makasih Kartini. Untuk isoton. Sama-sama, Bu. Apa yuk? Bu. Boleh, siapa nih? Vian. Ya, Vian apa? Unsur yang berbeda mempunyai nomor atom dan nomor massa yang berbeda, tetapi jumlah neutron sama. Oke. Kata Vian nih, kalau isoton unsur-unsurnya beda, nomor atom beda, massa beda, tapi jumlah neutronnya sama. Kita cek. Oksigen 16,8, neutronnya 8. Karbon 14,6, neutronnya juga 8. Jadi betul ya. Kalau isoelektron? Saya, Bu. Bu. Siapa nih? Fatika. Oke, Fatika. Yuk. Atau ion yang memiliki jumlah elektron sama. Iya. Unsur atau ion yang jumlah elektronnya sama. Jadi yang lainnya boleh beda, boleh sama, tapi intinya di elektronnya sama ya. Iya, betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau Saya, Bu. Siapa nih? Siapa nih? Saya. Suara siapa tuh Kartini ya? Iya, Bu. Oke, ya, apa ya Kartini? Saya mau nanya. Kalau nomor atom sama nomor massa berbeda tapi unsurnya juga apa, Bu? Kira-kira. Nomor gimana? Nomor atomnya sama nomor massa berbeda tapi unsur juga apa? Maksudnya nomor atomnya sama, nomor massanya beda, unsurnya juga beda gitu? Ya gitu. Oh iya, kan tadi kalau Unisa, kalau isotop kan nomor atomnya sama nih, nomor massanya juga sama nih. Unsurnya, isotop itu kan dari definisinya unsur-unsur yang sama, nomor massanya berbeda, nomor atomnya sama. Sekarang pertanyaan Kartini, kalau unsurnya juga beda, nomor atomnya sama, nomor massanya sama, namanya apa dong? Ada yang mau bantu jawab nggak? Apa ya? Ada yang bisa? Noval, Vian, Septia, atau yang lainnya ada yang mau jawab? Enggak? Oke, enggak ya. Hebat nih Kartini pertanyaannya. Bu Nisa bingung dong. Enggak dong. Oke, ditanya nih kalau Kartini. Kata Kartini kalau nomor atomnya sama, Bu, tapi unsurnya beda. Kenyataannya di alam nggak ada yang seperti itu. Nomor atom ini memang menunjukkan unsur yang sama. Nanti nih di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tuh ada periode, ada golongan gitu. Jadi kalau nomor atomnya sama, unsurnya pasti sama. Nanti coba boleh baca literasi lagi. Keren nih Kartini nih. Nanyanya sampai jauh-jauh. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Oke. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan dulu ya. Tadi diskusinya udah. Sebentar dulu. Share screen-an Ibu terlihat nggak ya, Nak? Share screen Bu Nisa udah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, ya, udah udah menyimpulkan Ibu, sedikit Ibu bahas simpulkan lagi ya. Tadi kita udah mengenal model atom dari model atom Dalton yang seperti bola pejal yang sangat kecil, partikelnya tersusun
Unsur yang masih punya sifat unsur, atom unsur sama, sifat dan massa sama, atom unsur berbeda, sifat dan massa berbeda. Tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, bukan radioaktif. Ya, tadi kalau misalnya Thomson, kalian juga udah bahas, merupakan bola pejal positif yang di dalamnya ada elektron bermuatan negatif, atau juga disebut tadi seperti roti kismis ya nak ya. Ada Rutherford yang inti atomnya positif, dikelilingi elektron negatif, dengan lintasan elektron sama dengan kulit. Untuk model atom Niels Bohr, kulit sama dengan tingkat energi, elektron dapat pindah dengan menyerap atau melepas energi. Ada juga model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang, yang sekarang yang terakhir ya paling modern kalau saat ini. Dengan tingkat energi atau kulit, satu atau beberapa subkulit energi. Tingkat energi atau subkulit terdiri dari satu atau beberapa orbital, dengan tiap orbital maksimal 2 elektron. Kedudukan elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ini dikenal nih dengan asas ketidakpastian Heisenberg. Kebolehjadian atau kemungkinan ditemukan elektron dalam orbital dapat ditentukan dari bilangan kuantum. Kebolehjadian atau kemungkinan gitu. Misalnya gini, kalau kita nih sekolah nggak PJJ nih, misalnya jam 9 tuh kan jadwal matematik atau jadwal kimianya Bu Nisa. Kebolehjadian kemungkinan Kartini tuh ada di kelas. Itu kan baru kemungkinan, tapi bisa jadi Kartini izin ke kamar mandi. Ya, sama itu posisinya baru kebolehjadian aja, boleh perkiraan aja. Kayak tadi ada isotop, isobar, isoton, dan isoelektron yang udah pinter semua. Anak Unisa udah bisa simpulin, isotop itu unsurnya sama, dengan nomor atom yang sama, nomor masanya berbeda. Ibu menerangkan rada cepat ya, tadi udah paham ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada, Bu. Oh, oke. Ada isobar, isoton, dan isoelektron. Tadi isoelektron, unsur atau ion yang memiliki jumlah elektron yang sama. Oke. Selanjutnya nih, sebelum tes akhir, Ibu mau ada yang menyimpulkan dulu lah. Yuk, boleh yuk. Simpulkan tadi yang udah kita pelajari. Apa sih model atom Dalton? Apa sih model teori Thomson gitu. Boleh kali ya, Desti. Dari tadi Bu kayak belum lihat nih. Ada Desti nggak ya? Desti ada, Desti. Desti. Sinyal kali ya. Atau yang lain ada yang mau bantu nih, yang diskusi tadi nih, nomor 2 boleh. Atau Vian boleh, Raden, Nazwa, Marsha, Noval, atau yang lainnya. Perkembangan model atom tuh, tadi kita udah pelajari Bu, dari Dalton sampai mekanika kuantum. Ada yang mau bantu Bu Nisa untuk menyimpulkan sedikit? Boleh, tadi kan Bu Nisa udah simpulin tuh. Ada yang mau nggak? Yuk, boleh dijawab yuk. Ada yang mau jawab? Septia mungkin, Septia. Tadi kita ada perkembangan model atom, ada apa aja? Dari mulai Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, sampai mekanika kuantum. Mau menyimpulkan nggak? Misalnya, Bu, kalau Bohr tuh begini. Atau Thomson, atau Rutherford, atau mekanika kuantum, atau Dalton. Boleh? Yang lainnya juga boleh. Atau Noval, boleh Bu, isotop tuh apa, isoton apa, isobar apa, boleh. Iya, boleh. Setia mau? Kalau Dalton itu kan bentuknya bola pejal yang sangat kecil. Terus kalau misalkan Thomson itu bola pejal yang bermuatan positif, tersebar muatannya negatif di dalamnya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke. Novel yang lainnya, ada yang mau menyimpulkan lagi tadi enggak? Bu bisa mau ulangin lagi isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Ada yang mau jawab Mbak nih? Udah mulai pada off kamera nih, ngantuk ya. Boleh on lagi yuk. Ya, isotop, isobar, isoton, dan isoelektron ada yang mau jawab nggak? Ya, Bu. Siapa nih? Vian, Bu.
Oke, boleh yuk, Vian yuk. Setelah ditemukan elektron oleh J.J. Thomson, disusunlah model atom Thomson yang merupakan penyempurnaan dari model atom Dalton, Bu. Pinter, tapi ya. Model atom Thomson itu penyempurnaan dari model atom Dalton. Tadi kan urutannya Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum ya. Ada yang mau menambahkan lagi nggak nih? Enggak ya? Oke, terima kasih kalau nggak ada. Sebelum kita ke post-test, Ibu mau refleksi dulu nih pembelajaran hari ini nih. Apa ya yang mau direfleksi nih? Boleh kasih masukan Bu Nisa. Bu ngantuk Bu hari ini soalnya habis praktek jadi capek. Atau aduh Bu kesiangan Bu belajarnya. Biar pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Ada yang mau nggak? Yuk coba yuk bantu Bu Nisa. Bu kecepatan, Bu. Oh iya tuh kan dibilangin tadi. Bu Nisa kalau ngomong memang kecepetan, diingetin terus. Boleh jangan takut. Bu neranginnya kecepetan. Oke. Makasih ya Septia ya. Oke, yuk lanjut ya. Udah pada ngantuk ya. Kita lanjut ke post test dulu yuk. Oke. Sebentar. Oke, post testnya Ibu share di grup juga ya. Sebentar. Sudah ada belum linknya? Sudah, Bu. Sudah ada, Bu. Yuk, cek yuk. Kerjakan post testnya yuk. Sayang sama gua. Kenapa nih? Lagi ngobrol. Belum makan, kasihan banget. Kerjain post testnya dulu yuk, jangan ngobrol dulu. Ya Allah. Yuk. Kita kerjakan. Belum ada yang menjawab. Sudah ada 3 yang menjawab. Lalu Raden, Septia, Rani, Nazwa. Wow. Ya, dikerjakan ya.
Udah, masih ada yang belum? Sudah, Bu. Udah. Oke, itu dia. Udah. Oke. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Di masa pandemik ini semoga segera berakhir. Tetap kita ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. Tetap menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Boleh yuk Vian atau Noval dipimpin untuk menutup dengan berdoa ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai konfigurasi elektron. Boleh ditutup Yuna yuk. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih untuk semuanya ya. Tetap jaga kesehatan. Yang di sekolah nanti langsung pulang, sampai rumah langsung cuci tangan, mandi, ganti baju. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Enmit ya, jaga kesehatan. Oke.